antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dan kalau kita tilik lebih lanjut, kalau kita bicara politik begitu ya, ini Ibu Bapak dan sahabat sekalian, peserta diskusi pojok iklim, bisa browsing, bisa lihat di Google bagaimana istilah politik itu kalau kita ambil satu saja yang relevan begitu ya, banyak definisi lainnya. Bagaimana politik itu diambil dari kata politikos, dari bahasa Yunani yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara. Jadi merupakan proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud dalam bentuk proses pengambilan keputusan. Jadi menjadi penting bagaimana pengambilan keputusan untuk melindungi lingkungan itu menjadi concern semua pihak, semua stakeholders. Dan bagaimana ini dibahas dan bagaimana kita melindungi perubahan iklim, melindungi lingkungan dengan adanya fenomena perubahan iklim dalam bentuk yang lebih nyata akan kita bahas hari ini secara clear dan tuntas. Dalam arti bagaimana itu bisa men-trigger atau menginspirasi kita semua untuk move forward, untuk melakukan aksi nyata, apa yang relevan dengan masing-masing stakeholders, guna melindungi lingkungan. Baiklah Bapak dan Ibu, di sini telah hadir narasumber, begitu ya. Saya ingin memperkenalkan narasumber kepada Bapak dan Ibu sekaliannya. Bapak Ibu sekalian, pertama adalah Dr. Suryo Adi Wibowo. Pak Suryo Adi Wibowo ini sangat akrab dipanggil dengan Pak Bowo. Nah, beliau mengajar di Fakultas Ekologi Manusia IPB dan juga sebagai penasihat senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan latar belakang pendidikan sosial ekonomi IPB. Kemudian S2 beliau adalah Natural Resources and Environmental Management IPB tahun 85. Dan beliau melanjutkan program doktoralnya di Political Ecology University of Kassel di Jerman. Beliau pernah bertugas sebagai Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup IPB dan beliau juga mengembangkan divisi kependudukan agraria dan ekologi politik di Fakultas Ekologi Manusia IPB. Pak Wibowo ya pernah bertugas sebagai staf khusus Menteri Lingkungan Hidup pada masa Sonya Akeraf dan staf khusus Kepala BPN pada masa Joyo Winoto, dan kini beliau bertugas sebagai penasihat senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Pak Bowo menulis buku Trilogi, buku Indonesia Menghadapi Perubahan Iklim dalam 3 volume pada tahun 2019 dengan Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya sebagai editor utama dan Pak Bowo sebagai editor ketiga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada tahun 2020 Pak Bowo menjadi editor utama buku Ekologi Manusia yang baru saja diluncurkan. Pak Bowo juga aktif mengikuti Conference of the Parties atau UNFCCC sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 di Madrid. Nah, Bapak dan Ibu, saya mau menyapa sedikit Pak Bowo. Apa kabar, Pak? Kabar baik, Mbak. Kabar baik. Alhamdulillah sehat ya, Mbak. Iya, terima kasih, Pak. Nanti kami mengharap Bapak bisa memberikan prolog sebelum diskusi interaktifnya dimulai ya, Pak Bowo ya. Insya Allah, Bu. Iya, alhamdulillah. Terima kasih, Pak Bowo. Next, Mbak Intan, kita mau perkenalkan. Bapak dan Ibu, masih ada 3 narasumber lainnya, begitu ya. Jadi salah satunya adalah Profesor Makarim Wibisone, tapi stay, jangan dulu tergesa-gesa untuk mengenal sosok beliau seperti apa. Kemudian juga ada sosok lanjutannya adalah Pak Heri Santoso. Pak Heri Santoso juga nanti tunggu, masih akan kita perkenalkan lebih lanjut pada saat beliau akan present, begitu ya. Kemudian nanti akan ada Dr. Fahrudin N. Mangunjaya. Kita juga akan perkenalkan beliau nanti pada saat beliau akan wrap up, gitu ya, epilog nanti di akhir acara sebelum nanti Pak Sarwono melakukan wrap up, artinya closing remark. Baiklah Pak Bowo, kesempatan pertama untuk prolognya kami berikan kepada Pak Bowo. Waktu dan tempat kami persilakan Pak, 10 menit dari sekarang. Silakan Pak Bowo. Terima kasih Bu Trisya atas pengantarnya yang sangat lengkap dan baik. Ibu dan Bapak, sebelum kami presentasikan, kami juga menyampaikan salam hangat untuk Pak Sarwono Kusumatmaja, Ketua Dewan Pertimbangan Pengendalian Perubahan Iklim, juga teman-teman dari tim Sekretariat Dewan Pertimbangan Perubahan Iklim. Saya akan menyampaikan singkat saja sebagai prolog
hanya 10 slide. Slide ini sudah dipaparkan pada tanggal 29 Juli yang lalu, tadi sudah disampaikan oleh Bu Trisia, dan saya update sedikit di sana-sini untuk keperluan hari ini. Dan mengapa juga hampir sebagian besar slide itu sama, karena atau mengapa diulang itu tak lain karena diinginkan bisa ada kemungkinan yang hadir minggu lalu tidak hadir hari ini, atau ada peserta baru yang ikut pada hari ini. Nah, memang ini dimaksudkan sebagai prolog, sebagai pengantar saja, terutama bagi ibu dan bapak yang barangkali belum familiar dengan istilah ekologi politik. Karena ini bukan politik ekologi atau politik lingkungan hidup, tapi ini ekologi politik. Lanjut, dipersilakan. Slide selanjutnya. Baik. Jadi studi atau penelitian yang berkaitan mempelajari hubungan manusia dengan alam sekitar itu kita sebut sebagai ekologi manusia. Jadi studi ekologi manusia boleh dibilang studi generik. Studi generik tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Dan itu sudah ada lama sejak awal abad 20 ya. Tapi kebanyakan didominasi oleh disiplin antropologi. Ada teori-teori kemudian diganti, direvitalisasi dengan yang baru seperti determinisme lingkungan awal abad 20, 1911 itu determinisme lingkungan diganti kemudian menjadi environmental possibilism, diganti dengan teori lagi berikutnya ekologi budaya karena orang ingin terus mencari bagaimana adaptasi manusia terhadap lingkungannya. Dan yang sangat terkenal di antaranya itu adalah ekologi budaya teori kemukakan oleh Julian Stewart. Julian Stewart punya murid bimbingan namanya Clifford Geertz. Clifford Geertz ini kemudian meneliti untuk disertasinya di Jawa Timur dan di kota Pare. Nah, kebetulan kota itu kota mbah saya, jadi saya sangat mengenal. Dan bagaimana dia mendeskripsikan Pulau Jawa dan non-Pulau Jawa, outer and inner Indonesia, atau outer and inner Jawa maksudnya. Dan dia seorang antropolog, tapi dia membahas geologi Indonesia dengan sangat baik. Dan bukunya banyak kemudian disitir oleh banyak pihak, sekarang beliau sudah almarhum ya. Dan kemudian pendekatan ekosistem melengkapi apa yang disebut oleh ekologi budaya. Pendekatan ekosistem juga menelitinya di tetangga sebelah Merauke. Jadi Indonesia memang kaya dengan laboratorium raksasa ya, untuk berbagai hal di sini. Pendekatan sistem ini kemudian memperbaiki lagi teori Rambo sampai progressive contextualization. Ada Andrew Faida. Andrew Faida ini sekarang sudah pensiun. Dan kemudian dia Indonesianis, istrinya orang Indonesia, muridnya Michael Dove yang disertasinya di Kalimantan Darat, Kalimantan Timur, suku Dayak Kenya. Selanjutnya, slide selanjutnya. Tetapi yang tadi, sekarang kita berhadapan dengan situasi yang seperti ini digambar. Ada lanskap yang berubah karena bekas ditambang batu bara, ada sampah di Sungai Citarum, atau di kutub itu ada meleleh salju, sehingga beruang menjadi sulit. Bagaimana saya mau melakukan mobilitas, atau kebakaran hutan di Sumatera, di Kalimantan, atau justru lanskap yang cantik, teras padi sawah di Yunan, di Cina, begitu ya. Nah, di balik itu apa sih yang menyebabkannya? Teori-teori yang awal tadi tidak bisa mengungkapkan dengan konkret, dengan bagus, mengapa ini terjadi? Ya, apa yang terjadi di balik potret itu? Kerusakan atau mungkin satu keberlanjutan, yaitu seperti teras padi sawah itu. Di Bali juga kita sangat lihat itu teras padi sawah yang sangat cantik, sampai Obama juga datang ke situ dengan keluarganya. Atau dengan kata lain, bahasa ekologi politik, apa keputusan-keputusan politik yang menyebabkan timbulnya lanskap tersebut. Nah, jadi pengertian politik di sini tadi juga sudah disinggung oleh Bu Trisia. Saya ambil kalau di rumah satu rumah tangga, orang tua bilang, kamu sekarang sudah mulai belajar karena ini sudah maghrib, nanti habis maghrib kemudian sholat maghrib, kemudian belajar, makan, dan tidur. Itu adalah politik rumah tangga.
Tapi bisa juga politik itu adalah ketika harga listrik naik, ditetapkan oleh PLN, atau ketika harga BBM naik, itu juga politik. Jadi politik sekarang ada everywhere, ada di mana-mana, bisa ada di dokter, bisa ada di kaum perempuan, ya, bisa di kalangan anak muda. Jadi, kalau dulu klasik politik itu seolah didominasi oleh partai politik atau oleh pemerintah. Gitu. Slide selanjutnya. Nah, yang kontemporer sekarang untuk para ahli ilmuwan mencoba menjawab pasca 80-an. Ketika itu fenomena-fenomena lingkungan sudah mulai mengglobal. Nah, tadi alat itu tidak cocok yang awal abad 20 sehingga muncul sosiologi lingkungan di kalangan jurusan sosiologi, muncul ekologi politik, muncul ekologi sosial atau sosial ekologi, muncul modernisasi ekologi, muncul ekofeminisme dan macam-macam. Yang semua saling mencoba mencari tahu ya, apa penyebab, apa akar persoalan dari perubahan lingkungan. Lanjut. Nah, untuk kita ketahui, pandangan klasik yang positivistik yang lalu itu kira-kira tahun 60-an sampai menjelang akhir 70-an, itu krisis ekologi dibilang sebagai banjir, sungai, itu pencemaran. Itu dianggap sebagai akibat dari pengetahuan yang rendah, pendidikan yang tidak tinggi, kesadaran lingkungannya rendah, pendapatan masyarakat masih rendah atau miskin, dan demografi. Jadi seputar-putar itu aja persoalannya. Ya. Alamatnya sampah tuh karena nggak sadar, karena pendidikannya rendah. Jadi kita tidak kemana-mana, muter aja di seputar-seputar identitas itu. Nah, tapi fakta-fakta menunjukkan krisis ekologi termasuk Indonesia banyak disebabkan oleh orientasi dan motif ekonomi politik dalam mengakses sumber-sumber alam. Bisa dilatari oleh masalah kelembagaan, kebijakan ekonomi eksploitatif, yang cenderung sektoral, hak-hak penguasaan sumber daya alam oleh negara, ya, ada korupsi, kolusi, dan nepotisme sampai KPK itu membuat satu gugus tugas GNPSDA, Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam. Ya, jadi ke sana sampai kepada kebijakan yang terakhir oleh KPK. Kemudian bisa terjadi karena akibat unequal power relation antar aktor di lokal, di nasional, bahkan sampai global dalam mengakses sumber-sumber alam. Kita tahu sumber-sumber alam di kita itu yang sangat kaya dari batu bara, minyak ada, sampai kepada tembaga, emas, itu yang tertarik ingin mengakses banyak dari negara-negara luar. Nah, umumnya negara-negara yang dengan power yang sangat kuat. Selanjutnya, dan juga lemahnya satu pihak tata pengaturan, ya, weak governance. Kemudian rezim penguasaan sumber-sumber alam itu tidak jelas, atau ketidakpastian hak-hak kepemilikan. Ini semua memberi kontribusi kepada kerusakan atau ketidakseimbangan lingkungan. Kemudian, nah, di satu pihak paradigma pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan itu cirinya masih bias pada kelembagaan pemerintah ketimbang kemampuan rakyat, bias pada otoritas pengetahuan daripada pengetahuan lokal, dan bias gender. Nah, faktor-faktor ini ada yang kuat, ada yang lemah dalam mempengaruhi suatu perubahan lingkungan. Selanjutnya, nah, kalau sayur asam kita tahu yang menjadi penciri adalah rasa asamnya. Kalau sambal kita tahu pencirinya terletak di mana? Pedas misalnya. Nah, yang membuat dia punya rasa dalam ekologi politik adalah adanya kajian relasi kuasa atau power relation. Itu jantung kajian ekologi. Oleh karena bilang ekologi politik. Analisa kekuasaan atau relasi kuasa yang terdapat di balik setiap fenomena perubahan lingkungan. Oleh karena itu, orang-orang ekologi politik suka memandang ekologi politik adalah wajah lain dari ekologi. Atau dengan kata lain, ekologi, tadi yang disebut definisinya oleh Bu Trisya, selalu punya dimensi politik. Nah, itu yang diangkat oleh ekologi politik. Jadi tidak hanya transaksi materi dan energi antara makhluk hidup dan lingkungannya, tapi ketika ada transaksi materi, energi itulah, kemudian ada pihak lain yang juga tertarik dengan kepentingannya.
Jadi dengan kata lain bisa juga dengan analisa atau relasi kuasa yang dianalisis itu, the control that one party has over the environment of another party. Nah, ini. Jadi kalau seorang powerful atau negara lain ingin mengontrol negara kita, nah sudah dikontrol saja nih sumber daya alamnya orang Indonesia. Perut orang Indonesia dikontrol dengan beras yang diimpor dari negara dia misalnya. Nah, itu adalah the control that one party has over the environment of another parties. Jadi, nah nanti bagi yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut, berbagai dimensi dan aspek kekuasaan itu bisa dari Luke atau Foucault atau Escobar. Selanjutnya, nah ini macam-macam pendekatan ekologi politik yang sudah banyak berkembang dari tahun awal 90-an sampai yang sekarang, global political ecology. Ada yang menarik di bawah dari gambar-gambar cover buku itu, yang kiri bawah, Rich Forest, Poor People. Itu ditulis oleh Nancy Lee Peluso, guru besar yang baru saja pensiun tahun lalu dari University of California, Berkeley. Beliau disertasinya di hutan-hutan jati, perhutani di Jawa. Ya, jadi beliau mengangkat betapa nih hutannya, waduh, kaya dengan sumber daya tegakan jati, tapi rakyatnya kok miskin. Nah, itu yang dia teliti ya, dengan perspektif ekologi politik. Jadi, dan Nancy punya banyak bimbingan atau meluluskan PhD beberapa aktivis, beberapa mahasiswa Indonesia. Nah, jadi ini juga menarik bahwa dia sebagai suatu diskursus, sebagai satu kajian terus berkembang. Selanjutnya, nah, yang paling mudah untuk dia, yang paling mudah barangkali oleh Ibu dan Bapak yang hadir pada saat sekarang memahami bagaimana sih itu ekologi politik. Lihat yang merah dulu. Merah itu adalah sumber daya alam, air, hutan, segala macam, dan lingkungan, ya, kualitas airnya, kualitas udara. Kalau itu berubah, maka kita pergi ke hulu. Apakah karena faktor ekonomi politik? Apakah karena knowledge? Apakah karena diskursusnya? Apakah karena gender? Atau sebagainya? Inilah yang disebut sumber-sumber politik yang menyebabkan perubahan lingkungan. Nah, kalau perubahan lingkungan yang merah itu berubah, pasti punya implikasi politik. Ya. Misalnya, wah itu kemudian begitu mencemari, begitu besar, rakyat protes. Itu adalah implikasi politik. Karena rakyat protes, kemudian ada umpan balik negatif. Jadi kembali lagi dia memperbaiki faktor-faktor sumber-sumber politik yang menyebabkan warna merah. Nah, itu kira-kira sederhananya begitu pada generasi 80-an, 2000-an awal. Selanjutnya, tapi saya rekam masih valid itu. Nah, sebelum itu, satu slide sebelum terakhir, ini saya suka dengan pendekatan ini, ekologi politik pasca struktural. Jadi, ini adalah bagaimana interpretasi, pemahaman, pemaknaan terhadap alam, itu muncul karena pengalaman langsung, bersentuhan langsung, dan dengan repertuarnya budaya, sistem nilai, tradisi, agama, kepercayaan, pendidikan, ekonomi, teknologi, sampai mitos, segala macam. Jadi menginterpretasikan alam itu begitu. Beda sekali dengan interpretasi alam misalnya dari segi ilmu pengetahuan. Tapi ini dari segala macam elemen-elemen itu masuk di situ. Nature is socially constructed. Jadi post-struktural ekologi mempertanyakan bagaimana pengetahuan lingkungan yang kuat itu, pengetahuan lingkungan yang kuat itu adalah yang sains, yang formal, yang kita pelajari di bangku-bangku sekolah dan perguruan tinggi, didorong oleh pemerintah, yang pengetahuan ini mengontrol, immiserated, dan justru memiskinkan, membuat degradasi secara material dan budaya masyarakat di banyak tempat. Jadi scientific knowledge itu banyak ditengarai sekarang, sejak 20 tahun terakhir, menggerus nilai-nilai genuine yang ada di masyarakat, ya, kearifan yang ada di masyarakat, dan sebagainya. Jadi karena ekologi politik yang post-struktural ini fokuskan pada bagaimana ya, oleh siapa, dan mengapa itu, pengetahuan itu, baik itu diskursus maupun narasi, itu diproduksi, direpresentasikan, dipertarungkan, dan masuk ke dalam politik. Wah, kamu salah ini. Jadi kalau orang-orang Indian di Amerika bilang, wah salah itu, rokok enggak boleh, ditentang.
Wong kami itu justru dengan tembakau itu kami survive. Jadi direpresentasikan, diiklankan bahwa rokok itu buruk. Atau yang satu lain lagi, makanan ini buruk. Padahal itu adalah ilmu pengetahuan yang memproduksinya. Selanjutnya, terakhir, terima kasih banyak Bu Trisya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berdiskusi, mudah-mudahan bisa mendatangkan banyak manfaat kepada Ibu dan Bapak sekalian yang peserta mengikuti acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bowo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu peserta diskusi Pojok Iklim hari ini, tadi Pak Bowo sudah memaparkan bagaimana pendekatan-pendekatan ekologi politik itu dilakukan. Jadi kita mulai bisa membayangkan, kalau kita bicara napak tilas, begitu ya, napak tilas bagaimana step by step, langkah demi langkah itu terlihat sangat nyata. Dan sebenarnya isu mengenai ekologi politik bukan isu baru sebenarnya. Sudah jauh sebelumnya dibahas dan dikaji secara ilmu pengetahuan. Hanya saja secara pemaknaan langsung dalam bentuk implementasi yang real, nyata bersentuhan, itu belum nyata, belum terlihat. Makanya menjadi penting isu ini diangkat dalam diskusi Pojok Iklim siang hari ini. Yang menarik Pak Bowo, yang saya mau mau summarizing gitu ya, yang Bapak katakan tadi. Ada dua hal yang menarik buat saya, mudah-mudahan juga sama dengan Bapak dan Ibu peserta diskusi Pojok Iklim siang hari ini. Nanti kita boleh berdiskusi lebih lanjut pada sesi tanya-jawab. Pak Bowo mengatakan bahwa yang paling penting dalam kajian ekologi politik adalah power relation. Power relation itu adalah jantung kajiannya. Bagaimana analisa itu dilakukan, dikaji mengenai ekologi politik itu dari jantungnya langsung, from heart gitu ya. Jadi kalau tanpa jantung kan manusia kan tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi ibaratnya kayak jenazah gitu kan, kayak mayat, tidak hidup, tidak bergerak. Makanya yang dikilik oleh yang di trigger, yang digelitik oleh Pak Bowo adalah ini bukan bicara hal yang maya gitu, bukan bicara hal abstrak. Tapi ini langsung bicara analisa jantung, sesuatu yang sentral, yang penting dalam kehidupan menjaga lingkungan. Dan yang kedua yang sangat penting dan menarik yang tadi disampaikan oleh Pak Bowo adalah bagaimana pendekatan ekologi politik itu, yang menarik nih, beliau sangat suka sekali, yaitu pendekatan pasca struktural. Jadi bagaimana pendekatan pasca struktural itu adalah bagaimana kita menginterpretasi, memahami, melakukan pemahaman akan alam, tetapi dari sentuhan langsung, bukan sekedar dari tataran pengetahuan, kumpulan data, kumpulan fakta, kumpulan informasi begitu. Tapi langsung bersentuhan langsung, jadi terasa. Kalau bersentuhan kan kita ibarat bersentuhan ya, jadi kita bisa merasakan lebih real. Sometimes orang mengatakan bahwa perubahan iklim, lingkungan itu sesuatu yang jauh dari bayangan kita, jauh dari sentuhan kita. Kita membayangkan itu seperti abstrak gitu ya, abstrak kita susah menggapainya. Padahal itu real, terjadi dalam keseharian kita. Nah, betul. Pak Bowo tadi mencoba mengundang, menyapa supaya kita berpikir lebih jauh lagi bagaimana pemahaman mengenai ekologi politik itu ditafsirkan secara pasca struktural, di mana itu bersentuhan langsung dengan berbagai elemen natural, sehingga pengetahuan yang kuat itu akan kita bisa melihat bagaimana pengetahuan itu bersentuhan langsung dan mengontrol dan bisa mengubah tatanan hidup masyarakat begitu. Nah, ini menjadi penting sebagai dasar awal bagaimana kita memahami kajian ekologi politik. Alhamdulillah, terima kasih Pak Bowo sudah memberi, iya. Terima kasih, sangat menarik Pak Bowo men-trigger kita untuk berpikir, oh iya ya, no wonder begitu kan, no wonder kenapa ini agak susah untuk dipelajari, kenapa ini agak susah untuk dicarikan solusi. Karena kita tidak masuk langsung ke dalam jantungnya begitu. Baiklah, kesempatan berikutnya saya ingin mengundang narasumber begitu ya, sambil menunggu Profesor Makarim. Saya ingin mengundang narasumber yang kedua setelah prolog yang disampaikan. Mohon maaf, Ibu. Pak Makarim sudah hadir bersama kita. Alhamdulillah, Mbak Intan, terima kasih. Saya ingin menyapa terlebih dahulu kalau begitu Profesor Dr. Makarim Wibisono, MAIS MA. Apa kabar, Prof? Profesor Makarim, apa kabar? Apakah bisa mikrofonnya di unmute dulu supaya bisa terdengar suara Profesor Makarim? Terima kasih, baik-baik Ibu. Alhamdulillah, Prof.
Iya. Videonya sangat jelas, gambarnya sangat clear, dan suaranya juga sangat jernih. Baiklah, terima kasih Profesor Makarim atas perkenannya, kehadirannya untuk menjadi narasumber di acara Pojok Iklim kita siang hari ini. Baiklah Mbak Intan, bisakah ditampilkan bio beliau sehingga Bapak dan Ibu peserta Pojok Iklim semakin kenal dengan beliau, sehingga makin sayang. Kalau pepatah bahasa Indonesia tak kenal maka tak sayang, itu benar sekali. Harus semakin intens kita berkomunikasi dengan Profesor Makarim Wibisono. Alhamdulillah, Profesor Dr. Makarim Wibisono, MAI SMA, beliau ini saat ini menjabat sebagai penasihat senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Coba kita telusuri bagaimana perjalanan karir beliau, bagaimana pengalaman menggodok beliau hingga hari ini. Beliau pernah menjabat sebagai editor majalah Express di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tahun 1972 ya. Beliau juga sebagai Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri Departemen Luar Negeri Jakarta Indonesia pada tahun 2000 sampai 2002. Beliau juga Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Departemen Luar Negeri Jakarta Indonesia pada tahun 2002 sampai 2004. Beliau juga alhamdulillah luar biasa guru besar di Universitas Pertahanan, Universitas Nasional, dan School of Government and Public Policy sampai hari ini, sampai saat ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya Prof, luar biasa profesor kita ini. Kemudian beliau juga sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia, wakil tetap pemerintah RI untuk PBB dan organisasi internasional lainnya di Jenewa, Swiss pada tahun 2004-2007. Beliau juga duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia, wakil tetap pemerintah RI untuk PBB di New York, merangkap duta besar luar biasa dan berkuasa penuh RI untuk Guatemala, Nicaragua, Jamaika, dan Bahama pada tahun 1997 sampai tahun 2000. Beliau juga sebagai duta besar diberi amanah deputi wakil tetap pemerintah RI untuk PBB di New York tahun 94 sampai 97. Dan terakhir, pertama kali, karir beliau adalah sebagai Direktur Kerjasama Ekonomi Multilateral Departemen Luar Negeri Jakarta, Indonesia pada tahun 1993 sampai 1994. Alhamdulillah, luar biasa, Prof. Jadi ini kita berkesempatan menghadirkan beliau. Mudah-mudahan apa yang nanti dipaparkan oleh Profesor menginspirasi kita semua, menggugah hati dan pikiran kita untuk bergerak, melakukan apa yang diamanahkan, apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita kaitkan dengan ekonomi politik. Kami persilahkan perkenan Profesor Makarim untuk memaparkan dalam waktu 15 menit ke depan. Kami persilahkan, Prof. Silakan. Terima kasih Bu Teresa atas waktunya. Saya tidak secanggih Pak Wibowo ya, beliau memberi semacam PowerPoint ya. Jadi saya menyampaikan tanpa PowerPoint. Saya mohon maaf, lain kali kalau disuruh saya akan memakai PowerPoint. Masalah mengenai perspektif negara-negara asing terhadap climate change di Indonesia ini merupakan masalah yang memperhatikannya dengan hati yang tidak tenang ya, karena kadang-kadang kita berbuat yang sesuatu yang sungguh-sungguh tapi komentarnya itu agak berbeda ya. Karena apa? Karena mereka masing-masing itu mempunyai perspektif yang berbeda ya. Kalau kita perhatikan juga bicara mengenai climate change, kita juga lihat misalnya saja di Kyoto Protocol ya. Di situ aja ada negara-negara yang masuk di appendix yang mengenai negara yang kena kewajiban secara khusus ya mengenai cara menurunkan emisi gas rumah kaca. Tapi ada juga negara-negara yang sukarela untuk menurunkan itu. Jadi dengan sedemikian mudah dikatakan bahwa bangsa-bangsa dunia ini berbeda melihat apa yang terjadi di Indonesia ini ya, karena mereka mempunyai orientasi berdasarkan karakter bangsa itu mengenai masalah lingkungan hidup ya. Secara singkat bisa disampaikan bahwa berbicara dengan lingkungan hidup yang sudah disepakati sama-sama waktu di Rio de Janeiro tahun 72 itu, yaitu bahwa adalah suatu masalah yang kita harus tanggapi secara bersama ya.
Dan ini merupakan tanggung jawab kita bersama, ya. Nah, tetapi kan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, berjuang ya, bahwa kita tuh mempunyai tanggung jawab yang bersama, tetapi kewajiban kita itu berbeda sesuai dengan apa sejarah daripada perubahan iklim tadi, ya. Seperti diketahui, di saat-saat kita masih memelihara lingkungan hidup dengan baik, ya, tahun 1050, 60, 1950, 60, 70, ya, negara-negara maju sudah melakukan apa yang namanya industrialisasi yang memakan hutan, yang memakan korban lingkungan hidup yang luas, ya. Tetapi kita kan sama sekali tidak berbuat apa-apa terhadap lingkungan. Justru kita merupakan pemelihara lingkungan yang baik dan bagian daripada lingkungan. Kalau kita lihat misalnya beberapa suku bangsa di tanah air, ya, dia adalah merupakan bagian dari lingkungan itu. Jadi dia dengan sendirinya dia menjaga keaslian atau kelestarian dari lingkungan yang dia tinggali itu, ya. Tetapi seperti diketahui negara-negara Barat itu berpendapat bahwa masalah ini adalah masalah yang mereka merasakan baik, tetapi ini merupakan tanggung jawab daripada negara-negara berkembang. Seperti diketahui, banyak negara-negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa, di sidang UNFCCC, ataupun di sidang-sidang lain yang beranggapan bahwa Indonesia ini adalah suatu negara kunci dalam penyelesaian masalah lingkungan. Tanpa Indonesia, ya, tidak mungkin kita akan menyelesaikan masalah lingkungan hidup, ya. Nah, oleh karena itu maka Indonesia merupakan suatu negara yang banyak sekali pihak-pihak yang ingin agar supaya Indonesia aktif melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam rangka kita menangani masalah kelestarian lingkungan ini. Nah, seperti diketahui, mereka juga membaca apa-apa yang terjadi di tanah air, ya, bagaimana kekeringan terjadi berkepanjangan, bagaimana flooding kebanjiran terjadi berkepanjangan, ya. Nah, ini merupakan suatu pertanda, ya, pertanda bahwa ada perubahan iklim yang terjadi di tanah air, ya. Nah, ini yang merupakan iklim yang terjadi di tanah air. Nah, kita kemudian merasakan misalnya saja bahwa negara-negara di Eropa kemudian mengatakan bahwa kita tidak akan mau mengimpor minyak kelapa sawit di Indonesia. Karena apa? Karena hutan-hutan Indonesia semua dialihkan semua menjadi kebun-kebun kelapa sawit. Nah, kemudian mereka dengan alasan berbagai macam, baik secara masuk akal ataupun tidak masuk akal, ya, kemudian memprotes masalah itu. Seperti diketahui, pada intinya sebenarnya kelapa sawit Indonesia atau kelapa sawit pada umumnya itu mempunyai kaidah pemanfaatan yang lebih banyak daripada minyak bunga matahari atau produk-produk di Eropa tadi. Nah, tapi kalau dilihat bahwa produksi kelapa sawit begitu banyak, ya, datang dari Indonesia dan harganya juga lebih murah. Nah, jadi mereka melihat kalau ini tetap dilaksanakan atau tetap diamkan seperti apa sebelumnya terjadi, tidak lama kemudian maka yang namanya perkebunan bunga matahari akan hancur, atau perkebunan yang lain, ya, kayak kedelai dan sebagainya itu akan hancur. Jadi oleh karena itu mereka berusaha supaya bagaimana akses pasar daripada kelapa sawit Indonesia ini jangan sampai terjadi, ya, sampai mereka kemudian alasannya yang dipakai itu alasan-alasan kimia, kemudian setelah diberikan semacam counter argumen mengenai alasan-alasan kami itu, mereka kemudian mencari alasan lain. Kemudian saya pernah ke Eropa, ya, kemudian menanyakan kepada mereka apa sih sebenarnya masalah yang meresahkan mereka, ya, mengenai kelapa sawit. Karena saya berbicara dengan pengusaha yang memanfaatkan kelapa sawit di Indonesia, mereka melihat bahwa kelapa sawit itu jauh lebih banyak manfaatnya, ya, kadar manfaatnya dibandingkan dengan misalnya minyak bunga matahari.
dan sebagainya. Jadi mereka sama sekali tidak komplain mengenai kelapa sawit tadi. Tapi kemudian mereka menunjukkan foto dari orang hutan. Ya, jadi begitu caranya. Jadi bukan masalah yang menyangkut mengenai kadar kebenaran utama daripada masalah mengenai produksi kelapa sawit, tapi mereka mencari-cari alasan supaya kita simpati dan kemudian memojokkan posisi Indonesia ya. Nah, ini merupakan suatu tantangan yang besar buat Indonesia ya, agar supaya kita juga memberi tanggapan yang bisa diterima oleh mereka. Ya, seperti diketahui, kita kan sekarang ini sudah meninggalkan MDG, ya, Millennium Development Goals sudah kita tinggalkan, yang punya tujuan 8 itu kita tinggalkan. Kemudian masyarakat internasional bersama-sama memberikan target ada 17 goal yang ada, ya. Maka kita kemudian melihat bahwa bagaimana kita harus bertanggung jawab mengenai menghilangkan kemiskinan, bagaimana kita harus meninggalkan mengenai beban-beban yang ada alami oleh penduduk. Tapi at the same time, ya, bahwa akses kita untuk memperoleh sumber daya ya untuk mengantar itu dipotong-potong oleh mereka, ya. Jadi bagaimana mereka bisa menerima bahwa kita harus melaksanakan Sustainable Development Goals, but at the same time sumber daripada dana dan daya Indonesia untuk bisa melaksanakan itu mereka potong-potong gitu. Nah, jadi hal ini menurut hemat kita ya membutuhkan semacam pembahasan bersama di antara kita agar supaya kita bisa memiliki suatu pandangan yang sama mengenai apa yang sudah kita lakukan dengan baik. Ya. Nah, seperti diketahui kita ini kan juga terdiri dari bermacam-macam. Ya, ada namanya pemerintah, ada yang namanya lembaga swadaya masyarakat, ada yang terdiri dari lembaga penelitian, ada terdiri dari berbagai-bagai sumber. Nah, ada baiknya ya seperti yang dilakukan oleh Ibu ini, yaitu ada forum yang melibatkan semua stakeholder, ya, semua stakeholder Indonesia ada di forum ini, ya, yang kemudian masing-masing bisa urun rembuk untuk mencari apa yang disebut national platform mengenai ini, dan kita kemudian dengan national platform itu kita bisa maju ke depan, memperjelas kepada mereka bahwa Indonesia sebagai negara yang bertanggung jawab mengenai perubahan iklim ini sungguh-sungguh memang ingin berbuat yang baik mengenai hal itu. Apa-apa yang kita lakukan harus berdasarkan argumen-argumen yang bisa dia terima. Jadi memang kadang-kadang kita kurang berkenan ya, ataupun kurang pas ya dengan argumen-argumen yang mereka lakukan, dengan cara-cara yang mereka lakukan, tetapi jangan kita tanggapi dengan angkara murka atau emosional ya, tapi kita tanggapilah dengan argumen-argumen ya, kita tanggapilah dengan data-data yang ada di lapangan. Jadi dengan evidence base lah ya, evidence base ya. Kalau dengan evidence base itu, maka dengan sendirinya apa-apa yang dipandang oleh negara-negara yang menuduh kita tidak taat kepada kewajiban melaksanakan usaha untuk membuat ya karbon rendah di tanah air kita itu tidak baik ya. Nah, saya melihat bahwa teman-teman di kementerian ya sudah mulai merasakan itu. Jadi saya melihat bahwa peralatan-peralatan yang kita miliki, ya saya lihat ada di lantai pertama, ya, di situ ada satu semacam kayak peralatan yang bisa mendengarkan ya, secara menangkap ya data-data yang lengkap. Karena ya mengenai kebakaran hutan, ya, terus kemudian masalah yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan perubahan iklim tadi itu semua itu akan lebih kuat, lebih valid
kalau itu semua dilengkapi dengan argumen-argumen yang datanya lengkap. Jadi evidence based argument yang ini bisa mematahkan ya pandangan-pandangan yang asal comot asal comot terjadi hal itu. Saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri ya bagaimana data-data mengenai bahwa sumber daripada forest fire itu dikatakan itu berasal dari Indonesia, ya. Padahal peralatan yang ada di kita itu menunjukkan bahwa itu dari negara tetangga kita, ya, dari negara tetangga kita. Nah, jadi kalau kita sekarang sudah memiliki data-data yang sedemikian, apapun yang dikemukakan mereka kalau bertentangan dengan fakta, ya, maka hal ini akan mudah dipatahkan di dalam pembicara-pembicara maupun argumen-argumen yang ada. Nah, Prof, mungkin saya berkepanjangan ya. Iya. Ya, mungkin saya berkepanjangan ya. Saya sudahi aja dulu Bu ya. Jadi kira-kira saya katakan bahwa ini adalah tantangan kita ya. Nah, kita ini seperti diketahui yang berkaitan kehidupannya dengan hutan, yang berkaitan dengan tata alam kita tuh jutaan manusia Indonesia ya. Jadi kalau ini kita tidak betul-betul kawal dengan sungguh-sungguh ya, maka ini akan mempengaruhi cara hidup daripada sebagian warga kita. Sekian Bu, ya, terima kasih atas kesempatannya. Iya, terima kasih Prof, luar biasa tadi paparannya ya, menggelitik. Kali ini kita dilihat dari sisi atau fungsi sebagai warga negara global, kalau bisa saya sampaikan. Jadi dengan background pengalaman Prof ya, yang begitu luar biasa, amanah yang diberikan oleh negara ini, bangsa ini kepada Prof, begitu. Kemudian kalau saya boleh tilik sedikit ya, summarizing saja sedikit, bahwa Profesor melihat dari Indonesia sebagai negara kunci untuk penyelesaian masalah-masalah lingkungan. Dan ini juga terkait dengan bagaimana kebijakan perubahan iklim itu dilihat oleh kacamata berbagai negara di dunia, begitu. Dan ini menjadi penting bagaimana kita tampil sebagai Indonesia, merah putih, untuk menyampaikan kepada warga negara global lainnya bahwa inilah yang kita lakukan. Komitmen kita, inilah yang akan kita capai untuk melindungi lingkungan, begitu. Jadi sebagai konsekuensi dari warga negara global, tadi Prof mengatakan bahwa kita penting memikirkan bagaimana persepsi global itu dibentuk. Jadi citra Indonesia, persepsi global itu dibentuk dengan berbagai kepentingan. Dan kepentingan ini tidak real, tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Dan bagaimana kita sebagai bangsa itu menyikapi persepsi publik yang sengaja, dalam tanda petik ya, sengaja dibentuk untuk menyajikan atau menampilkan image tertentu atau persepsi tertentu. Makanya challenges-nya tadi di-challenge oleh Prof bahwa penting bagi kita bagaimana kita memanage persepsi global itu dengan baik, sehingga kita bisa tampil sesuai dengan yang akan kita perjuangkan untuk melindungi lingkungan. Sehingga tidak terjadi distorsi, tadi Profesor mengatakan begitu. Bahkan kita sudah meninggalkan MDGs, kemudian beralih kepada SDGs, ini juga bagian dari komitmen. Kita bergaul dalam dunia internasional. Dan yang terakhir, kalau boleh saya pinjam bahasanya Profesor adalah, kalau ada forum multi-stakeholders, begitu ya, bagaimana ini menjadi national platform untuk komitmen lingkungan. Dan saya pikir diskusi pojok iklim ini juga merupakan isinya adalah berbagai kepentingan, berbagai stakeholders untuk mendiskusikan hal-hal yang terkait. Mudah-mudahan lebih dikuatkan kembali dengan ide-ide, dengan inovasi yang terbaru dan pemikiran-pemikiran lain dalam rangka untuk mengatasi distorsi tadi dalam konteks persepsi global yang sengaja dibentuk oleh warga negara global lainnya. Begitu ya Prof ya? Singkat saja mungkin summary dari saya. Terima kasih sudah berkenan memaparkan. Bapak Ibu hadirin peserta Pojok Iklim, diskusi Pojok Iklim siang hari ini. Berikutnya saya akan mengundang narasumber, yaitu Bapak Dr. Insinyur Heri Santoso MP. Boleh dibuka? Ya, Mbak Intan boleh. Oke, alhamdulillah. Saya mau menyapa dulu Pak Heri Santoso. Apa kabar, Pak? Baik, selamat siang. Alhamdulillah. Selamat siang Pak Heri Santoso. Pak Heri ini luar biasa. Beliau adalah pendiri PT Bumi Raya Consulting, Java Learning Center. Memiliki keahlian dalam pengembangan masyarakat dan pengelolaan konflik sumber daya alam. Beliau sekarang menjabat sebagai Direktur Eksekutif. Ia juga seorang konsultan, begitu ya,
yang memberikan layanan kepada berbagai proyek, lembaga donor internasional. Dan saat ini begitu ya, yang telah, bukan saat ini saja, yang telah dilakukan oleh Dr. Insinyur Heri Santoso seperti UNDP, WB, WLI, GIZ Proclaim, SICR, TAC, EU, gitu ya, USAID, Lestari, USAID, Bija, kemitraan, wah luar biasa. Dan pembenahan proyek ISPO di Kehati. Beliau juga memfasilitasi berbagai acara multi pihak dalam pengembangan kehutanan di Indonesia, seperti di unit pengelolaan hutan, kehutanan sosial, konservasi, dan banyak lagi acara lainnya. Dr. Heri Santoso, saya persilakan untuk memaparkan presentasinya dalam waktu 15 menit ke depan. Silahkan, Pak Heri. Baik, terima kasih Bu Trisya, Ibu dan Bapak sekalian. Pada kesempatan ini saya akan mencoba melihat perubahan iklim dalam pengertian proyek perubahan iklim agar lebih clear. Proyek perubahan iklim dengan kacamata dengan dua kacamata. Yang pertama saya menggunakan cara penelitian tentang will to improve. Yang kedua adalah tentang kuasa eksklusi atau power of exclusion. Dua hal ini menjadi alat cara pandang saya untuk mencoba mana proyek perubahan iklim di lapangan itu. Pandang will to improve misalkan, kita tahu bahwa tidak satu pun perubahan itu terjadi, itu murni 100% berdasarkan perencanaan. Bahkan perubahan-perubahan semua terjadi karena terjadi proses negosiasi, ada relasi kuasa yang bekerja. Satu contoh di will to improve, di buku will to improve misalkan, bagaimana program relokasi masyarakat terasing di Sulawesi Tengah pada akhirnya kacau balau, dan Taman Nasional Dongi-Dongi pada akhirnya dirambah dan seterusnya. Kemudian dari power of exclusion, kita tahu bahwa ada relasi kuasa yang bekerja di setiap proyek apapun. Nah, dari dua hal itu, saya mencoba melihat dua proyek yang cukup signifikan di dalam penanganan perubahan iklim. Yang pertama adalah pengembangan energi hijau atau energi terbarukan. Yang kedua adalah proyek penangkaran karbon. Nah, silakan slide pertama, yang kedua ya. Next, bisa dilanjut. Siapa yang mengoperasikan slide ini? Pak Intan, please. Slide yang kedua, ya. Jadi, dalam kacamata pandang ini, perubahan iklim bisa kita lihat dari 3 rangka. Yang pertama, sesungguhnya perubahan iklim adalah isu besar yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kita tahu misalkan dari laporan-laporan atau dari narasi yang dibuat oleh An Inconvenient Truth-nya Al Gore misalkan. Bagaimana narasi itu sangat mengerikan masa depan kita. Kita juga bisa melihat laporan-laporan Stern tentang bagaimana dampak perubahan iklim pada perekonomian global. Bahkan kita juga bisa melihat narasi yang ditulis oleh James Cameron misalkan dalam The Day After Tomorrow kayaknya ya, The Day After Tomorrow. Dan kemudian banyak lagi narasi-narasi yang dibuat. Jadi ini adalah satu isu besar yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan karena itu, setiap isu besar yang semacam ini pasti akan direspon dengan proyek besar. Perubahan juga merupakan proyek besar. Merupakan proyek besar yang di dalamnya ada relasi kuasa yang bekerja, dan perubahan iklim adalah proyek berpeluang untuk menciptakan akumulasi kapital melalui produksi biofuel misalkan atau energi terbarukan, terus kemudian proyek-proyek penangkaran karbon, ada peluang akumulasi kapital, ada ekonomi politik yang bisa bekerja di sana. Dan ujung-ujungnya dengan menggunakan cara pandang power of exclusion misalkan, atau relasi kuasa yang bekerja. Kalau kemudian ini ekonomi politik sudah dimainkan, maka kuasa eksklusi pasti akan bekerja. Karena hanya dengan itu akumulasi kapital akan bisa dilakukan semaksimal mungkin. Saya akan mencoba memeriksa satu persatu. Silakan slide berikutnya. Mari kita lihat sama-sama
untuk langkah pertama kita masuk ke dalam bahwa ekologi politik perubahan iklim pada akhirnya ini juga memunculkan peluang ekonomi politik. Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan akuisisi lahan. Kita tahu bahwa proyek-proyek produksi energi hijau misalkan, atau proyek-proyek penangkaran karbon misalkan melalui REDD+, proyek REDD, proyek produksi biofuel melalui jarak misalkan, dan sawit sebagai salah satunya. Secara global, proyek-proyek seperti ini terkait sangat erat dengan akuisisi lahan yang berskala sangat besar. Baik itu untuk produksi hijau maupun untuk penangkaran karbon. Jutaan hektar lahan dialokasikan untuk sebuah proyek yang dalam kacamata build to improve adalah tentu saja rasionalitasnya pasti untuk perbaikan. Tapi jelas ada jutaan hektar dialokasikan di sini. Mari kita lihat data yang sebetulnya ini data yang sangat makro, bisa debatable masih. Slide selanjutnya, kalau kita lihat misalkan proyek pengembangan jarak misalkan, proyek pengembangan jarak di Nusa Tenggara Timur. Pemda setempat berdasarkan catatan McCarthy misalkan, pada tahun 2007 setidaknya mengalokasikan 2 juta hektar lebih lahan untuk pengembangan jarak atau jatropa. Dan kita tahu dari laporan McCarthy, bagus sekali yang ditulis dengan berhasil studi McCarthy dengan teman-temannya. Proyek ini gagal. Akuisisi lahan yang besar ini tidak menghasilkan apapun, kecuali subsidi dan rente bunga yang rendah. Nah, melalui proses itulah kalau kita mengacu seturut studi-studi ekonomi politik yang berada, sebenarnya proses akumulasi kapital dilakukan oleh proyek perubahan iklim. Karena barangnya jaraknya, energi hijaunya sendiri tidak pernah bisa diproduksi dari jarak di sana. Kalau kita melihat sawit misalkan, angkanya, let's say kita menggunakan angka 14 juta meskipun punya potensi 16 juta hektar sekian untuk sawit. Bagian jelas dialokasikan untuk produksi energi hijau. Kita tahu angka stranded land, angka lahan yang tidak tergarap, entah karena constraint lingkungan, gambut misalkan, atau sebetulnya sesuatu yang tidak pernah diketahui. Datanya sekitar 26%, mungkin lebih. Intinya, proyek-proyek besar, tidak semua lahan yang akuisisi itu digarap. Tapi keuntungan bisa didapat di sana dari subsidi pemerintah, rente bunga yang rendah, dan kemudahan-kemudahan karena ini proyek lingkungan. Jadi jujur saja di satu sisi dengan 2 kacamata pandang ini, saya melihat proyek perubahan iklim adalah peluang yang besar sekali untuk melakukan akumulasi kapital. Ini adalah satu isu yang jarang sekali dilihat. Rasionalitasnya untuk perbaikan lingkungan, yes, semua orang tahu ini adalah proyek baik. Kemudian proyek penangkaran perdagangan karbon misalkan di Kalimantan. Kita tahu jutaan, ada sekian juta hektar lahan juga yang dialokasikan untuk penangkaran karbon. Ya, rasionalitasnya dengan penangkaran karbon kita semua tidak tahu, tidak harus disampaikan di sini, dan ada insentif dan seterusnya. Intinya ada proses akuisisi lahan yang sangat besar di sana. Dan ada lahan-lahan yang quote and quote tidak tergarap atau sengaja tidak tergarap. Inilah yang disebut land banking, karena dari sinilah proses akumulasi dilakukan. Jadi ada yang bisa menenggak keuntungan sebetulnya dari proyek perubahan iklim ini. Tapi apa yang terjadi? Silahkan dilanjutkan. Ya, slide berikutnya. Ini adalah kira-kira proses akumulasi yang tadi saya ceritakan. Untuk proyek jarak dan sawit, itu adalah lahan terbengkelai dalam jumlah yang besar. Belum ada angka yang pasti, ini adalah subjek untuk didiskusikan barangkali, dikonsolidasikan datanya. Ada proyek gagal kasus NTT untuk jarak, misalkan ada lahan terkendara atau stranded land yang besar sekali yang dilakukan dari sawit, dan seperti yang saya katakan tadi, proses akumulasi dimanfaatkan dari sini karena dengan subsidi negara dengan dan seterusnya. Lanjut. Dan apa yang terjadi ketika di satu sisi proyek perubahan iklim ini adalah
orang-orang tertentu atau pihak-pihak tertentu berhasil melakukan akumulasi dengan mekanisme seperti tadi, di sisi lain terjadi eksklusi yang luar biasa kepada kalangan masyarakat lokal. Proyek akuisisi lahan berskala besar, langsung ataupun tidak, itu telah memberikan tekanan kepada model-model agroekosistem yang tadi Pak Bowo, yang Pak Bowo sudah menyampaikan, model-model agroekosistem yang oleh Goetz di daerah-daerah pedalaman seperti Kalimantan, luar Jawa lah intinya, itu dikatakan agroekosistem ekstensif yang memang membutuhkan luasan lahan yang besar untuk menciptakan proses produksi seperti peladangan berpindah, misalkan karet campur dan seterusnya. Tapi dengan ekspansi proyek-proyek yang melakukan akuisisi lahan dalam jumlah besar ini, maka ada tekanan yang luar biasa pada agroekosistem masyarakat atau agroekosistem ekstensif punya masyarakat. Seperti ini sebetulnya bukan hal baru, tekanan semacam ini. Kalau kita membaca bukunya Stoller misalkan tentang sabuk perkebunan karet pada awal abad 20 di pantai timur Sumatera, jelas hadirnya karet di pantai timur Sumatera dengan modal besar dari Goodyear Amerika dan Eropa, maka peladang berpindah yang tadinya melakukan proses produksi dengan melakukan peladangan berpindah untuk produksi pangan, dan kemudian dia juga melakukan pengumpulan hasil hutan, daerahnya menjadi sempit, dan pada akhirnya mereka ikut mengadopsi karet dan bikin karet di sini. Sama dengan ini ketika terjadi proses eksklusi, karet hutan yang memang sebetulnya tidak bisa berkembang dan sudah mulai tua, tidak produktif lagi. Dengan ada eksklusi semacam ini, maka masyarakat mulai beradaptasi dengan mengadopsi sawit misalkan. Jadi kita lihat di banyak tempat, banyak orang mengganti kebun karetnya dengan kebun sawit karena memanfaatkan peluang, keuntungan yang ada. Sawit itu juga dalam kacamata agroekosistem intensif itu produktivitasnya lebih baik dibanding karet dan seterusnya. Jadi eksklusi pertama dilakukan karena mereka tidak bisa melakukan proses produksi seperti pada awalnya yang berbasis pada agroekosistem ekstensif. Ketika mereka mengadopsi pola-pola yang dikembangkan di dalam proyek-proyek perubahan iklim, nanam jarak, teman-teman petani ikut nanam jarak di NTT tidak bisa apa-apa. Teman-teman petani yang ikut menanam sawit dan karena tereksklusi mereka masuk ke hutan. Mereka menanam sawit, memproduksi sawit di dalam hutan. Eksklusi berikutnya terjadi ketika ada standar legalitas dan sustainabilitas. Ini yang saya katakan double exclusion, luar biasa bagi saya. Pada satu sisi secara geografis, teritorial, mereka tereksklusi karena proyek-proyek yang jumbo. Saya katakan jumbo karena memang membutuhkan lahan yang sangat besar. Ketika dia ikut mengadopsi proyek-proyek jumbo itu dengan misalkan nanam sawit, dieksklusi berikutnya karena ada persyaratan legalitas dan sustainabilitas. Ini adalah repertoire yang mengapa di judul makalah ini saya katakan reproduksi. Karena ini bukan hal baru. Ini sudah terjadi pada masa kolonial. Ketika kalangan masyarakat lokal tereksklusi oleh perkebunan karet pada awalnya dan mereka masuk ke dalam ekonomi karet. Dan kemudian ketika karet mulai tereksklusi oleh sawit, mereka masuk dalam ekonomi sawit, tetapi kemudian dieksklusi lagi dengan standarisasi, dengan sertifikasi, dan seterusnya. Mau kemana? Pertanyaannya. Jadi, will to improve dari proyek-proyek perubahan iklim yang bertujuan mulia, ingin memproduksi energi hijau, ingin melakukan penangkaran karbon agar suhu bumi tidak naik. Pada sisi yang lain, ini bisa dimanfaatkan sebagai mekanisme akumulasi kapital oleh kalangan tertentu. Pada sisi yang lain, akumulasi itu dilakukan dengan cara eksklusi. Ini accumulation by dispossession, kira-kira begitu. Kekayaan di atas kehancuran, atas kemiskinan. Nah, situasi ini yang saya merasa kita hadapi saat ini. Will to improve atau niat baik untuk melakukan pengembangan dan pembangunan atau respon terhadap perubahan iklim, ujung-ujungnya di lapangan itu menjadi relasi kuasa yang terjadi kalau menggunakan termnya Pak Bowo tadi di awal. Di lapangan yang terjadi di satu sisi bisa melakukan akumulasi, di satu sisi orang tereksklusi. Quote and quote, ini sebetulnya tantangan kita. Perubahan iklim secara fisik adalah tantangan, tapi proses-proses yang terjadi akibat ekologi politik yang ada, ini juga
tantangan berikutnya. Pertanyaannya, adakah kita punya jawaban tentang ini? Kalau terhadap untuk mengurangi naiknya suhu bumi berapa, 1 derajat atau berapa dan seterusnya, kita punya run, kita punya bla 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 begitu. Tapi apakah kita punya skema penanganan terhadap proses eksklusi yang sudah dilakukan sejak masa kolonial dan terus direproduksi pada pasca kolonial, bahkan atas nama ekonomi politik maupun atas nama ekologi politik? Lanjut. Adaptasi apa lagi kira-kira yang dilakukan oleh masyarakat ketika sudah tereksklusi ganda berikut seperti itu? Di satu sisi secara teritori dia tereksklusi, dia mengadopsi polanya, tapi tereksklusi dengan standarisasi, maka yang dikembangkan adalah ekstralegal. Apa itu ekstralegal? Saya katakan ekstralegal. Saya mendefinisikan dengan sangat sederhana ekstralegal ini. Tindakan ilegal yang dilakukan secara bersama-sama dan terbuka. Pesonilo contohnya. Itu adalah ilegal, ekstralegal. Dongi-dongi, perambahan Taman Nasional dongi-dongi, ekstralegal itu. Kita banyak mengetahui ekstralegal. Kita katakan ilegal juga tidak. Faktanya sistem legal tidak bisa mengatasi ini. Saya sering berteori, ini berteori ya. Sistem legal itu hanya bisa mengatasi kalau di dalam, wah ini agak rumit ini. Belakang saya ada papan tulis sebetulnya. Sistem legal. Mengingatkan waktunya 3 menit lagi. Terima kasih, Bu Trisya. Saya ngebut. Jadi, sistem legal tidak pernah bisa mengatasi kira-kira ilegalitas yang dilakukan secara terbuka dan berjamaah. Hukum tidak pernah didesain untuk melakukan ini. Penjara jebol, semuanya tidak mampu. Ekstralegal harus dilakukan dengan pendekatan-pendekatan ekstra politik, ekstralegal juga, dan seterusnya. Sehingga kita tahu sawit di kawasan hutan, sawit rakyat di kawasan hutan menjadi banyak sekali. Yang lain ikut-ikutan di kawasan hutan. Sektor informal, mereka menempuh sektor informal juga. Sektor yang dikatakan disuarakan oleh kalangan tertentu sebagai sektor yang dirayakan karena produktivitasnya tinggi, tapi sebetulnya di sini terjadi self-exploitation yang luar biasa dan memunculkan satu kelas baru kalau kita menggunakan termnya case standing misalkan. Memunculkan kelas-kelas prekariat, kelas-kelas yang sangat berbahaya dan akan menjadi kelas yang sangat menentukan masa depan peradaban manusia sebetulnya kelas ini. Dan yang terakhir migrasi. Migrasi adalah jalan keluar yang dilakukan oleh orang-orang yang tereksklusi seperti ini. Slide terakhir, karena sudah 3 menit. Slide terakhir. Ini sebetulnya menurut saya. Resolusi agraria adalah sebuah upaya yang mestinya dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi proses-proses eksklusi yang terjadi. Saya yakin eksklusi itu tidak dilakukan secara in purpose gitu ya. Karena will to improve, perubahan tidak pernah in purpose. Ini adalah akses yang, oh iya ya, ternyata tereksklusi dengan begini. Pertanyaannya, mari kita cek program-program populis dari pemerintah Jokowi. Reforma agraria. Bisakah menyelesaikan kasus ekstralegal seperti sawit di dalam kawasan hutan yang jumlahnya sangat besar ini? Ternyata tidak. Perpres 88 yang punya kekuatan luar biasa karena presiden, faktanya tidak dirancang untuk menyelesaikan proses eksklusi masyarakat dari proyek-proyek yang jumbo semacam ini karena terjadi akuisisi lahan yang besar. Tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan hal-hal ekstralegal semacam itu. Contohnya sawit lah, mengapa masyarakat menanam sawit? Ya mengadaptasi aja, karena sawit adalah bahan biofuel misalkan. Perhutanan sosial tidak bisa menyelesaikan eksklusi karena misalkan dalam konteks sawit di dalam kawasan hutan, sawit rakyat saya katakan, di dalam kawasan hutan, perhutanan sosial hanya memberi waktu 12 tahun. Jadi tidak ada skema kebijakan apapun yang menyelesaikan proses eksklusi ini. Ini persis seperti negara kolonial. Ketika mereka mengeksklusi masyarakat dengan tanam paksanya, dengan perkebunan-perkebunan besarnya, dan masyarakat membuat karet di dalam kawasan hutan, mana pernah diselesaikan karet di dalam kawasan hutan? Agrokomoditas masyarakat di dalam kawasan hutan sampai dengan hari ini, sejak masa kolonial, tidak pernah diselesaikan. Sawit di dalam kawasan hutan hari ini juga tidak pernah diselesaikan. Kedepan saya yakin sawit mungkin 20-30 tahun akan ganti agrokomoditas baru. Entah kapas, entah apapun di dalam kawasan hutan. Sejauh tidak ada skema untuk menyelesaikan eksklusi ini,
maka akan terjadi kekeciran sebetulnya. Satu ironi besar, niat baik untuk merespon perubahan iklim dengan membuat proyek-proyek yang mulia, di lapangan ujung-ujungnya yang terjadi adalah eksklusi kepada saudara-saudara kita. Saya kira itu, Bu Trisya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa Pak Heri. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Heri, saya mencoba ya Pak ya, sedikit men-summarizing begitu ya. Mohon izin kalau misalnya tidak tepat, tetapi saya coba. Bahwa tadi Pak Heri menekankan bahwa proyek itu harusnya dikaitkan dengan ekologi politik, di mana seharusnya bahwa seharusnya proyek-proyek itu ditujukan untuk penyelamatan lingkungan. Dan bagaimana penyelamatan lingkungan ini yang terkait dengan proyek-proyek itu harusnya ditujukannya untuk tujuan yang mulia begitu. Dan ini harus dikawal dan harus ada improvement. Beranikah kita untuk bertanya kepada diri kita untuk mau improve? Gitu, melihat current situation and then future expectation-nya seperti apa begitu. Kemudian tadi Pak Heri juga mengatakan bahwa tantangan perubahan iklim itu juga merupakan tantangan ekologi politik. Dan jawabannya apakah saat ini sudah ada skema yang tepat yang ditawarkan? Dan beranikah kita untuk menyajikan berbagai skema untuk menjawab pertanyaan tadi? Dan yang menggelitik buat saya begitu ya. Terakhir tadi di saat penjelasan Pak Heri adalah Pak Heri mengatakan bahwa extra legal itu membutuhkan kemampuan ekstra politik. Dan di mana proses inklusi begitu ya, itu bagaimana proses inklusi itu dilakukan? Apakah jawabannya perhutanan sosial? Nah ini jangan dijawab dulu ya, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut di sesi tanya jawab. Memang yang dipaparkan Pak Heri ini cukup menggelitik. Kita ditantang untuk menjawab, untuk review, untuk introspeksi gitu ya, untuk melihat bagaimana ini ke depannya seperti apa. Tantangan proyek begitu dikaitkan dengan ekologi politik, bagaimana dikawal, maukah kita improve? Kemudian bagaimana itu mengawalnya? Butuhkah ekstra politik? Di samping sudah ada saat ini ekstra legal yang dilakukan, katakan begitu. Bapak dan Ibu, ya, don't go away. Kita masih saya mau undang Pak Farudin. Tetapi sebelum saya undang Pak Farudin, Bapak dan Ibu sekalian, peserta diskusi pojok iklim, jangan lupa habis epilog akan ada sesi tanya jawab. Mohon pertanyaan Bapak dan Ibu dikirimkan ke slido.com. Jadi Bapak dan Ibu tinggal browsing, ketik http ya, /2, kemudian kemudian slido dan .com. Kemudian event code-nya adalah tagar 45292. Informasi ini ada di chat, sehingga Bapak dan Ibu sekalian bisa merujuk ke sana. Ada formatnya, nama, instansi, dan tujuan pertanyaannya ditujukan kepada narasumbernya siapa. Sehingga nanti memudahkan panitia untuk kita address langsung ke narsum. Baiklah Bapak Ibu dan sekalian, tibalah saatnya kita untuk ada wrap up. Dalam hal ini epilog, begitu ya. Tadi kalau kita ada prolog, tentunya ada epilognya. Saya ingin mengundang Pak Dr. Fakhrudin M. Mangunjaya. Selamat siang Pak Fakhrudin. Mana suaranya Pak? Selamat siang. Selamat sore. Oh, sekarang udah selamat sore, benar Pak. Sudah siang menjelang sore, sudah sore lebih tepatnya. Terima kasih. Masih semangat nih saya lihat. Pak Farudin. Ya, Pak Farudin, tadi Pak Bowo sudah mengantarkan epilog begitu ya, tetapi sebelum Bapak melakukan prolog, sebelum Bapak melakukan epilog, saya mau perkenalkan Bapak dulu kepada Bapak dan Ibu peserta diskusi pojok iklim hari ini. Minta tolong Mbak Intan. Alhamdulillah. Dr. Fakhrudin M. Mangunjaya. Saat ini beliau aktif sebagai Ketua Center for Islamic Studies, Pusat Pengajian Islam PPI, Visiting Fellow Institute of Islamic Understanding Malaysia 2018-2019. Fellow The Climate Reality Party. Beliau juga merupakan alumni Fakultas Biologi Universitas Nasional dan kemudian melanjutkan di Fakultas MIPA ya untuk S2-nya, kemudian pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Institut Pertanian Bogor. Itu untuk S3-nya beliau. Kemudian beliau juga menekuni usaha untuk menghubungkan kearifan agama, dalam hal ini agama Islam, dengan gerakan konservasi alam dan lingkungan dan perubahan iklim. Beliau juga sebagai member United Faith and Science Initiative. Selain sebagai dosen, beliau aktif mengikuti berbagai pertemuan dialog agama dan lingkungan di berbagai belahan dunia.
Beliau juga aktif menulis isu-isu lingkungan. Beberapa judul tulisan beliau sebagai berikut. Beliau adalah lead writer untuk buku 5 tahun Dewan Nasional Perubahan Iklim dan Peradaban Bangsa pada tahun 2013. Kemudian Bertahan di Bumi, Gaya Hidup Menghadapi Perubahan Iklim, itu tahun 2008. Terakhir, Konservasi Alam dalam Islam yang diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia pada tahun 2005. Bapak Ibu hadirin peserta diskusi Pojok Iklim, kalau saya melihat peserta diskusi Pojok Iklim hari ini ya, yang sudah hadir di tengah-tengah kita dari seluruh penjuru pelosok Indonesia, itu sekitar 299, hampir menyentuh angka 300, jadi sudah melebihi dari yang registrasi. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua dan kita bersama-sama bertekad untuk lebih dalam tataran konasi, dalam tataran perubahan perilaku. Kami persilakan Dr. Fakhrudin untuk menyampaikan epilognya dari narasumber-narasumber sebelumnya. Silakan Pak Fakhrudin dalam 15 menit ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu sekalian, tadi sudah dipaparkan terkait dengan perubahan iklim dan political ecology yang mempengaruhi landscape tentang dialog-dialog iklim, dari mulai Pak Bowo tadi memberikan pandangan secara teoritis, kemudian secara praktis kita lihat Pak Duta Besar Makarim Wibisono, beliau adalah duta besar kita di PBB dulu dan masih aktif sekarang mengikuti dialog-dialog PBB. Terakhir saya ketemu beliau di UN Assembly tahun lalu Pak ya, 2019. Kita bersama-sama, waktu itu beliau mewakili Indonesia bersama teman-teman dari Kementerian Kehutanan. Jadi kita tahu bahwa dialog-dialog iklim ini sudah berawal hampir 30 tahun, sejak 1992 dari Earth Summit Rio de Janeiro 1992, kemudian di situ ada UNFCCC, lalu disepakati dengan kegiatan-kegiatan aksi untuk mengurangi gas-gas rumah kaca, semua berkomitmen. Nah, kemudian timbullah tadi proyek-proyek besar yang disampaikan oleh Mas Heri Santosa tadi terkait dengan upaya-upaya kita menanggulangi perubahan iklim. Rupanya proyek-proyek besar ini pun menjadi satu masalah ke masalah yang lain. Dan tantangannya tidak selesai-selesai. Tentu saja negosiasi iklim adalah merupakan sebuah negosiasi yang paling intensif di seluruh planet bumi. Kalau traktat, konvensi yang lain bisa 2 tahun, 3 tahun sekali, UNCBD mungkin 3 tahun, 2 tahun, tetapi UNFCCC setiap Desember itu orang kumpul 15.000. Terakhir itu kemarin di Italia, kalau nggak salah di Spanyol, saya lupa, itu mewakili Chile. Dan tahun ini juga harusnya berkumpul lagi. Sebelumnya 2016 di Maroko, di Marrakesh, kemudian pernah juga di dunia Islam, di Doha, di Qatar. Kita tahu mereka memproduksi minyak yang luar biasa. Dan tantangan itu masih terus berjalan. Dan ternyata setelah Paris Agreement, lalu kemenangan Presiden Trump 2016, lalu Amerika kemudian keluar, ini juga menjadi masalah baru buat kita. Pemerintahan Amerika kan kita harapkan, karena mereka sebenarnya bisa dari sebagai emitter yang luar biasa besar. Dan kita lihat kalau kita kaitkan dengan masalah-masalah ekologi, political ecology, maka pada akhirnya kita akan berujung pada bagaimana sebenarnya kita di dalam mengelola bumi ini harus mempunyai sebuah etika global atau moral, ya.
Jadi Pak Dubes tadi mengatakan bahwa sudah ada kita prinsipnya common but differentiated responsibilities. Ya, negara maju beda dengan negara berkembang. Kita dari dulu sudah memang melestarikan hutan-hutan kita. Kita punya gambut, dan tahun kemarin 2017 Presiden Jokowi sudah mendirikan BRG misalnya, bisa menahan gambut secara masif supaya tidak terjadi kebakaran, dan bisa dihitung emisinya secara kualitatif dan kuantitatif. Dan memang ada fakta-fakta itu sehingga kita berhasil meyakinkan negara-negara maju untuk melakukan negosiasi di dalam iklim ini, bahwa kita memang secara signifikan bisa menurunkan emisi. Nah, kita mempunyai komitmen untuk 29% secara mandiri dan 45% apabila mendapatkan bantuan dari negara-negara maju. Dan karena memang secara kuantitatif, negara maju itu hampir 80% mereka lah yang bertanggung jawab dengan industri yang mereka keluarkan, pembakaran karbon dioksida dan seterusnya. Tetapi kita, ya, kenapa kemudian kita berkonsentrasi ke gambut misalnya, secara political ekologi kita lihat bahwa disinilah kemarin kita berbicara mengenai kebakaran hutan, karena 80-85% emisi kita itu asalnya dari pembukaan lahan dan kebakaran hutan. Jadi ini model konseptual yang sebenarnya harus kita perhatikan. Tadi Pak Dubes menginginkan kita ada semacam ya pandangan, ya, kalau kita menanggapi pandangan politik dari negara maju, apakah kita melakukan sesuatu yang signifikan misalnya di dalam negeri kita, bagaimana kita bisa menunjukkan evidence based argument. Nah, ini sangat penting. Bagaimana kita menunjukkan evidence based argument ini, kita juga mesti memahami data-data yang ada di negara kita. Nah, oleh sebab itu perguruan tinggi, mungkin civil society bisa berkontribusi di dalam hal ini, ya, universitas di dalam penelitian-penelitian. Kami kemarin di Universitas Nasional melakukan penelitian juga bagaimana sikap perilaku masyarakat ini bisa kemudian ada shift, ya, karena mereka diberikan penjelasan mengenai ini dengan pendekatan etika moral agama. Kalau di dalam etika moral agama, saya biasanya di dalam epilog akan memberikan kesimpulan mengenai ini, walaupun di kuliah ekologi politik juga kita memang memberikan kerucut bahwa kita di dalam dialog-dialog political ecology biasanya berujung pada bagaimana kita mengangkat nilai-nilai etika dan moral. Kita diminta untuk memberikan pandangan-pandangan dan sikap bagaimana kita supaya dapat berkontribusi terhadap lingkungan dengan etika dan moral. Secara konseptual saya ingin menyertakan 3 rumus, ya, untuk menanggulangi perubahan iklim ini dengan pendekatan agama menurut Profesor Ajayusi dari Jordan itu. Yang pertama dia bilang adalah green activism. Itu tetapi di dalam bracketnya itu adalah jihad, green jihad. Jadi kita melakukan penanaman pohon, ya, kemudian membuat petisi supaya tidak terjadi pembukaan lahan, ya, untuk jalan tambang dan sebagainya, itu juga itulah green jihad. Kemudian ada green innovation atau ijtihad. Nah, ini ijtihad sangat penting. Apa green innovation? Renewable energy, ya kan, menggunakan energi-energi terbarukan, inovasi-inovasi yang dilakukan oleh masyarakat untuk tidak menggunakan energi yang kotor dan sebagainya, itu ijtihad. Jadi ada jihad, ada ijtihad. Yang ketiga green lifestyle. Itu di dalam Islam dikatakan zuhud. Ya, zuhud ini tidak berorientasi kepada duniawi, tetapi pola hidup yang sederhana. Karena green lifestyle inilah yang menjadikan kita ini sangat boros di dalam menggunakan sumber daya di bumi,
Kalau kita lihat secara global hektar itu kita dalam setahun rata-rata sudah menghabiskan 1,7 ya sumber daya yang equal dengan planet bumi. Artinya bumi itu equal kalau kita pakai di dalam setahun bisa menyerap hasil dari yang kita pakai itu harus equal, harus 1 banding 1, tapi kita pakai sekarang 1,7. Artinya kalau kita pakai sumber daya kita memerlukan hampir 2 planet bumi kalau dengan gaya hidup kita yang sekarang. Jadi kita mungkin harus mengurangi gaya hidup kita, bertransportasi kita, kemudian keborosan kita melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam. Terakhir, mungkin kita menjadi renungan juga kalau dengan COVID-19 ini kita kemarin melihat Jakarta selama 20 tahun mengalami polusi yang luar biasa, tapi setelah kita lockdown kemarin selama 2 bulan itu Gunung Salak sudah kelihatan itu dari atas Jakarta. Artinya memang manusialah yang menjadi penyebab pencemaran itu. So itu kita harus menggunakan momentum ini untuk ya tadi bersikap green lifestyle atau juhud ya, kalau kita tidak perlu menggunakan kendaraan ya, kita harus jalan kaki misalnya ya. Sekarang sudah musim sepeda lagi, tapi sepeda katanya mau dipajakin nih. Bukan disubsidi. Jadi hal-hal yang seperti ini dari kembali kepada individu, kita juga green lifestyle ya dengan sikap juhud, kemudian ada inovasi baik di keluarga, kemudian di negara kita, di bangsa, ada inovasi-inovasi yang mengarah kepada energi terbarukan, penanaman pohon yang masif dan sebagainya. Kemudian ada jihad. Kita ikut memperhatikan juga, misalnya di dalam perjalanan pemerintah ini secara politikal ekologi seperti apa. Itu tadi. Kalau kita melihat ini sudah ada penyimpangan, ya kita membuat petisi. Ya, walaupun pojok iklim ini berada di Kementerian Lingkungan Hidup, tetapi kita secara positif, konstruktif, bagaimana negara kita ini ke depan kita mempunyai legacy, mempunyai warisan yang baik terhadap anak cucu kita. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farudin, luar biasa. Epilog, jadi sebenarnya saya tidak perlu mensummarizing sebenarnya, karena tadi kita sudah ada prolog, di tengah-tengah luar biasa narasumbernya, Profesor Makarim, Pak Heri sudah menjelaskan dengan sangat detail, kita sudah tahu bagaimana keterkaitannya, kemudian Pak Farudin merap up, jadi beliau menyampaikan bahwa yang paling penting dalam ekologi politik perubahan iklim itu adalah etika dan moral, bagaimana itu dibangun, sehingga manusia-manusia itu menjadi manusia yang bertanggung jawab. Jadi karena manusia itu penyebab utama kerusakan lingkungan, artinya bagaimana penyebarluasan, komunikasi, edukasi itu dilakukan supaya manusia-manusia ini punya tanggung jawab, punya kode etik, punya moral obligation untuk menjaga lingkungan, melindungi lingkungan. Jadi artinya edukasi yang kita lakukan jangan berhenti, tadi sudah saya katakan, jangan berhenti sampai tataran kognisi, pengetahuan saja. Tadinya tidak tahu menjadi tahu. Terus kemudian tadinya tidak setuju menjadi setuju. Jangan berhenti hanya di 2 tujuan ini, tapi harus naik 1 tingkat lagi, yaitu di konasi, perubahan perilaku. Makanya tadi Pak Farudin menyinggung soal 3 rumus, karena kita bicara perubahan perilaku, yaitu pertama ada green activism, gitu ya, kemudian ada green innovation, dan ada green lifestyle. Luar biasa Pak Farudin, pemikiran-pemikirannya. Mudah-mudahan menggelitik kita. Karena 20 menit ke depan kita akan isi dengan sesi tanya-jawab, begitu ya. Silakan panitia Mbak Intan, apakah pertanyaan-pertanyaannya sudah ada yang terdokumentasi dengan baik di slido.com, sehingga nanti kita bisa sampaikan langsung kepada narasumber, begitu ya. Coba saya lihat pertanyaannya siapa saja yang tergelitik hari ini. Mungkin saya ingin undang dulu 1 orang penanya, begitu ya, yang bertanya secara langsung, nanti bisa dirubah, dibuka videonya. Setelah itu mungkin tidak bisa secara langsung, begitu ya, karena waktu kita cuma punya 20 menit ke depan untuk sesi tanya-jawab. Nah, pertanyaan ini
ditujukan kepada Bapak Bowo. Ya, bisa diperbesar slide-nya. Oh, slide-nya Mbak Intan, apakah bisa diperbesar? Nah, ya, oke. Sambil diperbesar ya slide-nya, mungkin saya minta, ini ada penanya dari Kabupaten Siak. Saya ingin menyapa sahabat kita dari Kabupaten Siak, yaitu Al-Haq Zulkarnain dari Distransnaker. Ditujukan pertanyaan ke Pak Bowo. Silakan bisa dibuka, Pak Zulkarnain. Pak Zulkarnain, silakan Bapak diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung. Tapi setelah itu mungkin pertanyaannya dijawab saja ya. Silakan. Pertanyaan ditujukan kepada Pak Bowo. Iya, ini kalau saya baca tulisannya, pertanyaannya dari Pak Zulkarnain ya. Maaf ini mata. Seberapa besar peran ekologi politik mempengaruhi keputusan-keputusan laju krisis ekologi dan isu-isu adaptasi mitigasi. Nah, sebenarnya kita letakkan dulu persoalannya. Kalau ada keputusan-keputusan, misalnya restorasi gambut, gitu ya, kemudian pemadaman kebakaran dan sebagainya, atau penanaman reboisasi yang dilatari oleh peraturan-peraturan. Nah, sebenarnya itu adalah juga keputusan politik. Itu adalah langkah-langkah ekologi politik, gitu ya. Jadi pertanyaan yang diajukan Pak Zulkarnain bukan berarti bahwa seberapa besar ekologi politik itu mempengaruhi, itu berarti ada satu keputusan khusus yang betul-betul diwarnai oleh ekologi politik. Sesungguhnya yang terjadi adalah memang kekuatan yang masuk dalam teks peraturan itulah yang menentukan apakah keputusan-keputusan yang bernuansa ekologi politik itu lebih banyak mendorong kerusakan tanpa disadari atau disadari oleh yang bersangkutan yang menerbitkan, atau teks itu juga lebih jauh tidak hanya mengubah atau membangkitkan kerusakan, tapi juga lebih jauh, tadi panjang lebar Mas Heri ceritakan, itu bisa membuat eksklusi keluar, bisa membuat disparitas pendapatan lebih banyak begitu. Nah, jadi dalam konteks ini misalnya kita bisa identifikasi contoh saja keputusan-keputusan yang kaitannya dengan adaptasi mitigasi iklim. Keputusan ketika Kementerian LHK menerbitkan Nationally Determined Contribution NDC, itu adalah keputusan politik. Ya, itu adalah ekologi. Walau itu memang dari internasional dengan kita menyepakati, kita meratifikasi, maka implikasinya kita harus mengikuti langkah-langkah yang disepakati bersama dalam UNFCCC dan kemudian disyaratkan untuk membuat NDC. Nah, kemudian kita buat NDC, kemudian kita coba untuk capai. Gitu. Termasuk dalam ini adalah kesepakatan pada waktu untuk lebih spesifik lagi dalam RDD. Nah, dalam RDD malah menjadi lebih terukur, kita target yang dipatok bisa dicapai, sehingga pihak Norwegia yang tadinya ragu-ragu, agak betul nggak ya ini Indonesia bisa mencapai, ternyata bisa, dan mereka komitmen untuk membayar. Jadi baik dalam arti mengikuti maupun melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan perbaikan atau kerusakan ekologi, ya, karena keputusan politik, karena langkah-langkah politik itu langsung bisa kita lihat banyak contoh-contohnya. Termasuk soal, Pak Doni Monardo kemudian dengan inisiatif untuk Citarum Harum misalnya. Nah, itu adalah langkah-langkah ekologi politik. Ya. Pendek kata, setiap langkah-langkah itu banyak yang kita bisa lihat punya nuansa ekologi. Tapi tidak semua keputusan-keputusan ekonomi selalu memberi alamat atau memberi pertimbangan ekologi. Nah, gitu. Kemudian ada lagi satu pertanyaan. Oh, satu ya tadi ya, maaf. Ya, Pak Bo, itu pernahkah ada kajian benefit negara yang tak menandatangani protokol perubahan iklim, tapi menjadi penyumbang dana besar kegiatan perubahan iklim di negara berkembang? Mungkin dijawab juga sekaligus. Baik, pernahkah ada kajian benefit negara yang tak menandatangani protokol perubahan iklim, tapi menjadi penyumbang dana besar kegiatan iklim? Wah, ini kalau ada negara begitu, ini yang apa?
filantropik ini. Dia tidak menandatangani, tapi dia pasti kena juga dengan dampak perubahan iklim. Dia tidak menandatangan, tapi dia menyumbang terbesar. Jadi, adakah kajian benefit negara yang tidak menandatangani, tapi jadi penyumbang dana besar? Rasanya saya belum melihat catatan itu. Barangkali kalau nanti Pak Sawarno atau Pak Duta Besar bisa menyampaikan, oh ada ini negara tidak menandatangani protokol-protokol perubahan iklim, tapi jadi penyumbang dana besar kegiatan perubahan iklim. Yang terjadi kan sebaliknya. Mereka withdraw, kayak Amerika menarik diri dari proses persetujuan Paris. Begitu kira-kira. Ya, terima kasih Pak Bowo. Ada pertanyaan, saya juga mau tujukan kepada Profesor Makarim dan Pak Heri, begitu ya. Sambil juga Prof, mohon izin untuk bisa menambahkan tadi jawaban dari Pak Bowo ya mengenai yang tidak menandatangani protokol-protokol perubahan iklim. Mohon juga diberi perspektif tambahan, Prof. Jadi ada pertanyaan dari Wajat NM Songo, Umus. Beliau menanyakan dalam perspektif ekologi politik pada level global, apakah isu climate change ada kaitannya dengan kepentingan agar negara berkembang terjerat hutang dari isu tersebut? Bagaimana Profesor Makarim menyikapi ini, pertanyaan ini, dan Pak Heri? Silakan, Prof. Terima kasih. Ya, sebenarnya masalah lingkungan hidup ini kan masalah yang tidak konkret diselami oleh semua negara di dunia ini. Nah, mulai dikenal sejak tahun 1973 waktu ada konferensi di Stockholm, ya, sebelum pertemuan di Rio de Janeiro. Jadi ada semacam kajian ilmiah, ya, bahwa apabila lingkungan hidup itu tidak ditangani dengan baik, maka ini akan membawa dampak yang sangat negatif ya bagi dunia tempat kita tinggal ini. Ya. Maka kemudian mulailah ada dampaknya dari pertemuan di Stockholm itu, kita kemudian membuat semacam kabinet ada yang menangani masalah lingkungan hidup ya, dan juga mulai ada pertemuan-pertemuan di mana kita ikut serta di dalam diskusi-diskusi mengenai lingkungan hidup itu. Nah, sepanjang pengetahuan kita, ya, inti daripada mengatasi isu perubahan iklim itu kan sebenarnya bagaimana, gagasan utamanya itu adalah bagaimana mengawinkan ya antara kepentingan-kepentingan lingkungan itu dengan tujuan-tujuan ya ekonomi pembangunan, dan juga mengenai tujuan-tujuan untuk mengatasi mengenai masalah-masalah sosial ya, pengangguran dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya maksud daripada kehendak dari perubahan iklim itu adalah mencakup mengenai semua aspek tadi itu. Ya, lebih jelasnya kalau kita lihat konsep mengenai sustainable development atau pembangunan yang berkelanjutan itu sudah jelas menyebut kaitan antara tiga isu tadi, climate change, isu lingkungan, isu pembangunan, dan isu masalah sosial ya, bagaimana pengembangan. Jadi saya tidak melihat ya bahwa kesepakatan-kesepakatan yang ada di climate change itu didesain untuk membuat negara-negara berkembang itu terjerat utang ya dari isu tersebut ya. Jadi mungkin ya yang terjadi itu adalah bahwa ada pengabaian dari kelompok-kelompok, terutama manajemen yang mengelola dana-dana besar tadi itu, yang tidak memberikan perhatian yang seksama ataupun cukup kepada kepentingan negara-negara berkembang, ya, sehingga negara-negara berkembang itu terlambat mengikuti kemajuan-kemajuan yang terjadi di dalam perubahan iklim ini. Jadi terlambat mengikuti bagaimana teknologi rendah karbon, ya, bagaimana menggunakan memanfaatkan kemajuan-kemajuan yang ada di dalam hal itu. Nah, saya merasakan bahwa memang negara-negara berkembang ini itu memang memerlukan semacam
bantuan atau perhatian khusus untuk dibantu. Ya, sekarang Indonesia tidak lagi seperti Indonesia tahun 45 ya. Kita sudah menjadi negara yang ada di tengah ya, jadi negara berkembang yang sudah ada di atas ya. Tapi banyak sekali negara-negara berkembang yang ada di bawah. Ya, income per kapita sekitar $1 ya, yang jadi memang keadaannya sangat sulit ya apabila tidak dibantu. Oleh karena itu maka bantuan dari mekanisme UNFCCC, bantuan daripada kerjasama itu memang diperlukan. Karena bagaimana negara itu bisa mengatasi atau menangani masalah perubahan iklim dengan baik kalau mereka terjerat hutang. Untuk hidup normal aja sulit, apalagi dia menangani hal-hal yang berkaitan dengan perubahan iklim. Ya, jadi ya, terus kedua ada pertanyaan tambahan tadi ya, bagaimana kalau ada negara-negara yang tidak terikat pada UNFCCC tetapi memberikan bantuan-bantuan yang signifikan ya terhadap perubahan iklim ya. Saya belum melihat ya secara konkret ya ada negara-negara yang tidak menandatangani kemudian melakukan hal-hal yang signifikan ya terhadap bantuan penyumbang dana besar ya. Sebenarnya begini ya, sejak Uni Soviet itu tidak ada lagi ya, ada harapan besar yang dari negara-negara berkembang mengenai adanya yang namanya peace dividend. Karena dulu negara besar itu bersaing untuk memacu persenjataan ya, banyak duit untuk puluhan itu. Sekarang tidak ada persaingan antara Uni Soviet dan Amerika. Nah, tentunya ada yang namanya dana tak terpakai. Nah, dana tidak terpakai ini sebenarnya diharapkan bisa membiayai perubahan iklim dengan baik. Makanya kalau kita ingat dulu ya, sampai pernah ada pembicaraan diskusi berhari-hari mengenai berapa dana yang kita perlukan untuk bisa memperbaiki masalah lingkungan ini ya. Malah ada yang menyebut 122 miliar US dollar ya mengenai hal itu karena memang pada waktu itu ada harapan mengenai adanya peace dividend tadi itu. Jadi saya mengharapkan ya bahwa kita tidak usahlah melihat apakah negara itu terikat pada UNFCCC atau tidak ya, tapi apakah negara-negara itu semua berkomitmen untuk memperbaiki perubahan iklim ini ya agar kita bisa lestari. Itu aja Bu. Ya, terima kasih Prof. Mohon izin Pak Heri bisa menambahkan sedikit tadi pertanyaan yang ditujukan buat Pak Prof. Makarim dan Pak Heri. Ya, makasih Bu Tricia. Besar saya kira sudah disampaikan oleh Pak Prof. Makarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Pak Heri. Berarti tidak ada yang ditambahkan. Terima kasih sudah mengundang kami untuk menyampaikan atau meluncurkan buku Ekologi Manusia yang sebenarnya selama siapa yang masuk ini? Pada WISE ini selama 7 kali berturut-turut. Ya, Mbak Intan. Pak Bowo kayaknya tuh ya. Tolong dimulai dulu. Iya, tolong ya. Terima kasih Pak Bowo, tolong di-mute dulu. Ya, terima kasih. Pak Heri silakan ditambahkan Pak. Nanti ya ada pertanyaan nanti yang perlu dijawab oleh Pak Fahrudin juga. Silakan Pak Heri ditambahkan. Satu hal tadi, saya kira saya sepakat bahwa tidak ada desain agar negara ini terjebak hutang atau terlilit hutang. Saya kira tidak seperti itu. Tapi ini adalah persoalan politik. Politik adalah persoalan kekuasaan atau bahasa lainnya persoalan penguasaan. Jadi saya kira kita perlu melihat bahwa perubahan iklim, proyek-proyek perubahan iklim apapun skemanya, ini adalah soal politik ekologi atau sehingga ekologi politik yang bermain di sana. Jadi misalkan jadi contoh yang paling sederhana soal definisi saja. Ini kan persoalan kekuasaan sebetulnya. Definisi tentang deforestasi. Ini kan satu hal yang lama sekali. Jadi makanya menurut saya poinnya bukan kita parno atau kita menghindari, tetapi kita menyadari sepenuhnya bahwa ini adalah relasi kuasa. Sehingga proses-proses negosiasi itu perlu menjadi diperkuat. Sepertinya ada pertanyaan untuk saya
Ya, juga. betul sekali. Betul Pak Heri. Pertanyaan untuk Pak Heri itu ada di sana ya. Menurut Pak Heri, apakah akhirnya perubahan iklim menimbulkan proyek kegiatan eksklusi? Apakah ini menjadi efek negatif? Lalu bagaimana solusinya? Silakan Pak Heri. Ya, saya kaitkan juga, saya membaca sepintas tadi dengan proyek produksi pangan kayaknya ya, food estate yang juga ada proses akuisisi lahan yang besar, termasuk proyek-proyek perubahan iklim selalu berkaitan dengan akuisisi lahan yang berjumlah besar. Nah, saya kira, saya tadi di slide terakhir meskipun singkat, kita menyadari sepenuhnya bahwa proses eksklusi itu tidak bisa dihindari. Karena ini persoalan relasi kuasa. Istilah saya, kalau bisa menang 15-0, ngapain harus 8-7? Jadi kalau bisa diambil semuanya, ya akan ambil semuanya. Jadi perubahan iklim saya kira punya satu sisi, ini peluang untuk meningkatkan akumulasi, sehingga orang akan meningkatkan akumulasi sebesar-besarnya dari proyek-proyek perubahan iklim, entah itu ketahanan pangan, entah itu penangkaran karbon, entah itu produksi energi hijau. Nah, pada sisi yang lain, kalau ini dibiarkan, maka proses eksklusif pasti akan terjadi. Tidak by design menurut saya, tidak in purpose, tapi ini adalah relasi kuasa yang tidak seimbang. Bayangkan proyek-proyek jumbo luar biasa berkekuatan internasional dijalankan di wilayah pedalaman di mana sistem tenurialnya juga masih kacau, di mana kapasitas sumber dayanya juga masih kacau. Apakah kita bisa mengharapkan bahwa kekuasaan yang menjalankan proyek ini atas nama lingkungan atau apapun dia akan berbaik hati seperti malaikat untuk, ya kalau bahasanya begitu, akan melakukan pemberdayaan dan seterusnya. Tapi proses akumulasi sebetulnya yang sedang dilakukan. Karena itu bagi saya, bagi negara sendiri, pemerintah sendiri, resolusi agraria menjadi jawaban. Jadi bagaimana masyarakat kemudian bisa tetap mempunyai ruang yang signifikan meskipun ada proyek-proyek besar yang ada di sekitarnya. Nah, ruang-ruang yang signifikan itulah yang sekarang mereka tidak punya. Kalau dikaitkan dengan sekarang ini sedang ada proyek food estate misalkan, apakah akan, bagaimana pendapat saya? Saya kira kita sudah 2 kali punya proyek food estate. Orde Baru dengan sawah 1 juta hektar, mekanismenya sama. Ada akuisisi lahan yang sangat besar bisa dilakukan di wilayah pedalaman, dan kemudian yang terjadi itu proyek gagal. MIFE saya kira, Merauke Investment Food and Energy saya kira ya, yang di Merauke juga, saya kira berjalan di tempat, yang dipindah ke Kalimantan juga berjalan. Jadi proyek-proyek dengan akuisisi lahan yang besar, saya kemudian bertanya, benarkah ini mau memproduksi komoditas tertentu, entah beras, entah energi, ataupun mau menangkar karbon? Apakah ini mekanisme akumulasi sebetulnya yang sedang dilakukan oleh sebagian orang? Nah, disinilah relasi kuasa negara saya kira perlu memposisikan dalam situasi yang cukup jelas dan kuat yang ada di sini. Yeah. Jadi kebijakan-kebijakan resolusi agraria untuk masyarakat menjadi sangat penting karena mereka akan suka ataupun tidak akan tereksklusi dari proses-proses yang dilakukan oleh orang menyebut trusteeship-nya oleh kalangan elit untuk proyek-proyek lingkungan ini. Terima kasih, Bu. Yes, terima kasih Pak Heri. Terakhir sebelum kita masuk ke closing remark, Pak Fahrudin, sebenarnya tadi ada satu pertanyaan di atas tuh. Saya ingin Pak Fahrudin mengomentari begitu ya. Mbak Intan boleh dari apa mungkin kita bisa lihat yang mana tadi ya paling. Nah, ini paling atas dari Pak Ruli. Bagaimana Indonesia menghasilkan kebijakan ekologi yang memihak ekologi pada kondisi trade-off politik praktis di pemerintahan dan legislator? Pak Fahrudin, terakhir, sebelum nanti kita masuk ke closing remarks, begitu ya, kira-kira Bapak akan mengomentari atau punya pandangan terhadap pertanyaan ini, bagaimana Pak Fahrudin? Pak Fahrudin, mungkin speakernya bisa di... Sorry ya, terima kasih. Oke. Pak, silakan. Terima kasih, ini Pak Ruli, teman saya ini yang nanya tentang trade-off politik praktis dan di pemerintahan dan legislatif. Ya. Kembali ke sini ya, politik praktis ini adalah politik yang sudah pasti akan memikirkan jangka pendek, sedangkan ekologi ini kan jangka panjang.
berpuluh-puluh tahun. Kemudian kalau kita memikirkan politik praktis, kita secara otomatis moral, kita akan kehilangan moral. Kehilangan moral, kehilangan etika, akhlak, bagaimana kita diamanahkan sebagai seorang khalifah di muka bumi untuk ya mewariskan bumi ini dengan baik, tapi kemudian kita tidak bisa menjaganya dengan baik karena kita membuat kebijakan atau perundangan yang sifatnya pragmatis. Yang itu akan kita rasakan dalam suasana yang mikro. Kita lihat iklim mikro di Riau itu sudah jauh berbeda dari 20 tahun yang lalu. Hampir tiap tahun di Riau itu kalau tidak dijaga pasti terbakar. Kenapa? Mikroklimatnya sudah berubah. Kenapa? Kita lihat Riau berjuta-juta hektar telah dikonversi, kemudian mikroklimatnya berubah, gambutnya juga tidak memenuhi untuk bisa meredam adaptasi terjadinya kebakaran ketika terjadi panas dan sebagainya. Dan ini secara otomatis kita akan memikirkan ke sana. Dan ini memang ada diskrepensi antar kebijakan pemerintah pusat dan juga pemerintah di daerah. Jadi ini harus ada sinkronisasi. Disinilah perlu partai politik mempunyai kader-kader yang juga mempunyai pengetahuan ekologi yang baik. Karena kalau ekologi ini berbicara jangka panjang, tentu saja diperlukan orang yang mempunyai moralitas yang sangat baik, yang sangat tinggi di dalam mengambil kebijakan. Produknya adalah memang produk-produk hukum. Tetapi saya menghimbau pada teman-teman saya di legislatif untuk ikut berpikir ke masa depan. Karena ketika ekologi ini rusak, akan merusak politik. Kita lihat ketika zaman Pak Harto 1997, kejadian kebakaran hutan yang sampai 2,7 juta hektar kalau tidak salah, Pak Bowo mungkin bisa menambahkan, itu mengakibatkan krisis. Kemudian banyak puso, lalu kemudian kebakaran yang hebat itu menyebabkan orang turun ke jalan, kemudian ketiadaan pangan. Itu juga yang terjadi ketika Husni Mubarak turun dari posisinya Arab Spring, karena waktu itu sudah ada kontrak antara Rusia dengan Mesir dalam ekspor gandum. Ketika Rusia panas, kemudian terjadi kebakaran hutan yang luar biasa, panen mereka gagal, mereka tidak mau mengekspor ke Mesir. Pangan menjadi naik, kemudian masyarakat protes. Siapa yang diprotes? Pemerintahnya yang diturunkan. Itu juga yang terjadi di Timur Tengah sampai sekarang, tidak hanya mengenai krisis kepemimpinan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi-kondisi iklim. Kita lihat di Uzbekistan, Laut Aral itu sudah tinggal mungkin hampir 20%, dari sekitar 87 km, jadi mungkin hanya 10 km kuadrat saja sekarang. Dulu produksi ikannya luar biasa, tapi karena itu daerah gurun, evaporasi, dan saya sudah melakukan juga riset mengenai itu. Ini mengakibatkan krisis politik di dalam negeri masing-masing. Jadi kita di dalam menjaga lingkungan ini harus sangat berhati-hati karena itu pada ujungnya akan politik praktis mempengaruhi kondisi lingkungan kita, lalu juga akan mengubah platform politik dan kehidupan masyarakat kita. Kita sudah tahu itu, mungkin tidak di tempat kita, di tempat lain. Kemarin di Sulawesi, di Luwu terjadi banjir bandang yang luar biasa, kayu dari atas bukit, ya, konon itu dibuka untuk lahan-lahan sawit. Iya. Nah, masyarakat harus mengawasi itu bersama-sama. Yes. Jadi saya ingin mengunci pada 3. Kalau kita berkuasa, kita harus gunakan itu kekuasaan untuk kebaikan lingkungan. Kalau tidak, kita harus menasihatin. Kalau tidak pakai hati, ya ini selemah-lemahnya iman. Kalau tidak pakai hati, ya tadi kita masih punya tangan, ya mungkin bisa petisi dan lain-lain. Kalau memang itu terjadi penyimpangan. Terima kasih, Ibu.
Luar biasa, Pak Fahrudin. Terima kasih. Mbak Intan, tolong di-remove untuk daftar pertanyaannya. Karena Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin peserta Pojok Iklim, kita sudah hampir tiba di penghujung acara, begitu ya, di sesi diskusi Pojok Iklim. Tetapi masih ada satu lagi yang kita tunggu-tunggu bersama, yaitu sepatah dua kata closing remark dari Ketua Dewan Pertimbangan Iklim, Bapak Sarwono Kusuma Atmaja, untuk bisa menyampaikan sepatah dua patah kata. Kepada Bapak Sarwono, kami persilahkan. Terima kasih, Trisya. Terima kasih pada semua narasumber, Mas Bowo, Mas Karim, Heri. Ini sangat menarik diskusinya dan sangat esensial, ya, menyentuh hal-hal yang sangat mendasar yang perlu kita ketahui. Dengan demikian maka kita bisa berkesimpulan bahwa rezim kepemerintahan di dunia ini dimanapun juga berada itu harus mengalami transformasi, begitu ya, supaya lebih inklusif, gitu, supaya kita semuanya menjelma menjadi tatanan sosio-ekologis yang mampu berperilaku adil, sehingga lingkungan hidup kita itu bisa kita selamatkan untuk keselamatan kita semua, kira-kira gitulah ya. Dan kunci dari masalah ini terletak pada kemampuan kita untuk melakukan adaptasi, ya, ke arah sistem-sistem politik, ekonomi, dan seterusnya yang lebih inklusif, ya. Tidak seperti sekarang. Nah, apakah masa depan seperti itu akan tiba? Ya, kita nggak ada yang tahu. Cuman kita ini sedang mengalami pandemi, ya, dan luar biasa efeknya pandemi itu, segala macam pola-pola kekuatan dijungkir balikan, ya toh. Itu yang namanya Amerika, negara adidaya, itu sedemikian kelihatan vulgarnya, ya, sehingga TikTok pun mereka soalin gitu, mau, karena mereka khawatir Cina itu menguasai semacam medsos yang namanya TikTok. Jadi Trump sendiri menyoalkan itu absurd menurut saya. Jadi saya pikir kita harus betul-betul mengamati gejala-gejala yang diperlihatkan oleh pandemi COVID-19 ini. Dalam satu Zoom conference, saya mengibaratkan COVID-19 ini sebagai seorang maha guru yang sedang memberikan pelajaran pahit, ya, kepada umat manusia agar kembali kepada kekitaan. Dan biasanya krisis yang besar itu juga menciptakan perubahan-perubahan yang besar juga. Nah, tapi nanti kalau sudah normal kembali, balik lagi yang kuasa dia lagi, gitu ya. Nah, ini apakah akan masih begini? Itu sebetulnya banyak hal tergantung dari bagaimana kita memanfaatkan, ya, berbagai peluang perubahan yang diciptakan oleh sang pandemi ini, dan kita harus katakanlah rajin berdiskusi, berbuat, ya, supaya yang terbaiklah yang muncul sebagai akibat daripada intervensi COVID ini. Dan ini juga ada hubungannya dengan rencana-rencana kami di DPPPI untuk lebih menampilkan Pojok Iklim ini sebagai suatu wahana komunikasi yang makin efektif, yang makin kontributif begitu terhadap perjuangan kita semua untuk mewujudkan iklim yang baik, terutama untuk negara dan bangsa kita. Saya rasa sementara itu saja dari saya. Kembali saya mengucapkan terima kasih kepada semua narasumber. Terima kasih kepada Trisya. Tadinya saya pengen dia nyanyi dulu, cuman waktunya nggak ada kali ya Trisya. Ya, karena dia penyanyi
bagus, sudah semua orang tahu itu. Juga terima kasih kepada sekretariat dan terima kasih kepada semua yang meluangkan waktunya hadir dalam acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai di penghujung acara diskusi Pojok Iklim sore hari ini. Tanpa disadari ya, waktu sudah menunjukkan pukul exactly tepat jam 15.30. Pak Sarwono, terima kasih atas arahannya, sepatah dua patah katanya. Mudah-mudahan itu menggelitik kita semua, dijadikan bahan homework, gitu ya, PR buat kita, bagaimana kita sampai di tataran implementasi, perubahan perilaku. Saya tidak akan menyimpulkan, karena sudah disimpulkan oleh narasumber, oleh prolog, epilog. Jadi yang saya akan sampaikan adalah, kalau ada kekurangan, kami, panitia, mohon maaf, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Akhirnya saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa Ibu. Semangat. Salam sehat. Salam sehat Ibu.